Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Dalam sebuah persekutuan, pelayan firman mempersilahkan bagi para peserta persekutuan itu untuk berbagi kesaksian. Tetapi sekalipun sudah dipersilahkan, belum ada orang yang mau untuk berbagi kesaksian. Hingga seorang memberi komentar bahwa apa yang mau saya ceritakan, apa yang mau saya bagikan, hidup saya biasa-biasa saja. Saudara sekalian, ada orang yang berpikir bahwa kesaksian itu haruslah sesuatu yang wah, sesuatu yang spektakuler. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kesaksian juga bisa muncul dari kehidupan yang mungkin menurut kita biasa-biasa saja. Kisah Para Rasul pasal 22 menceritakan hal itu. Paulus menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Mungkin kita bisa mengatakan, tapi kan pengalaman Paulus wah. Buktinya ketika dia perjalanan ke Damsyik, kemudian ada cahaya yang membutakan dia. Di sanalah dia mendengar suara Yesus. Dan sekalipun matanya dibutakan, kemudian ia memperoleh penglihatannya kembali. Bukankah itu sebuah pengalaman yang wah, yang spektakuler? Mungkin kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang demikian, kita bisa mengatakan bahwa pengalaman hidup Paulus adalah pengalaman yang spektakuler. Tetapi mari kita mundur sedikit, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saudara sekalian, lihatlah bagaimana Paulus menceritakan pengalaman hidupnya yang dulu berisi kesalahan atau kegagalan. Saudara melihat bagaimana perjalanan hidup Paulus, pengalaman iman Paulus yang sebelumnya justru menganiaya jemaat dan setelahnya ia berubah dan kemudian ia justru melayani banyak jemaat Tuhan. Dari sini kita melihat, saudara sekalian, bahwa kesaksian hidup sesungguhnya berangkat dari pengalaman iman kita. Dan pengalaman iman setiap orang berbeda-beda. Dan sekalipun menurut kita pengalaman iman itu biasa saja, tapi sesungguhnya pengalaman iman punya daya untuk meneguhkan dan menguatkan orang lain. Maka saudara sekalian, jangan tahan kesaksian saudara. Kalau saudara punya pengalaman iman, sekalipun menurut kita itu adalah pengalaman yang biasa. Tapi percayalah, ketika pengalaman iman itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan bisa memakai kesaksian kita untuk menjadi berkat yang mungkin meneguhkan dan menguatkan orang lain, khususnya dalam kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Selamat melanjutkan kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati.